Karena ketika Anda sudah dirasukin rasa-rasa seperti itu, berarti Anda bukan orang Indonesia yang sebenarnya. Anda tetap menjadi budak dari penjajah-penjajah yang ada di sekitar Anda. Baik itu keluarga Anda, baik itu saudara Anda, apalagi orang-orang pendatang dari luar Indonesia. Jadilah masyarakat Indonesia yang mengedepankan marwah dan harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seharusnya jangan takut, sebaiknya jangan pernah minder dan jangan pernah kena mental ketika Anda mencoba mengamati apa yang Anda lihat, apa yang sedang berkembang, apalagi apa yang sedang viral, menurut perspektif Anda, tapi menggunakan data-data, entah itu jejak digital atau data-data yang disuarakan oleh tokoh-tokoh tertentu yang terkait dengan apa yang Anda mau komentari, dan beberapa jurnalis media online yang ada di Indonesia ini yang sudah beredar di media sosial. Jangan pernah merasa gua nih bukan siapa-siapa, jangan pernah. Karena ketika Anda sudah dirasukin rasa-rasa seperti itu, berarti Anda bukan orang Indonesia yang sebenarnya. Anda tetap menjadi budak dari penjajah-penjajah yang ada di sekitar Anda. Baik itu keluarga Anda, baik itu saudara Anda, apalagi orang-orang pendatang dari luar Indonesia. Jadilah masyarakat Indonesia yang mengedepankan marwah dan harga diri. Kita kembali ke pokok masalah. Seperti yang saya utarakan di muka tadi, bahwa ketika kita akan mengomentari sesuatu, tentu saja pastinya dan wajib kita menggunakan by data. Ini masih terkait tentang Gus Yahya Khalil Stakuf. Hari ini masih menjadi sorotan oleh masyarakat atau publik netizen yang ada di media sosial, apalagi publik atau netizen yang tidak sepemahaman dengan Gus Yahya Khalil Stakuf pasca memecat Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Di antara mereka ini, atau sebut saja kelompok-kelompok dalam tanda petik ya, kelompok Balawi, karena kenapa ini disclaimer bahwa kelompok-kelompok yang tidak sepemahaman dengan Gus Yahya Khalil Stakuf, peristiwa pemecatan PWNU Jatim, ini mereka mereupload video secara bersama-sama ketika ada acara silaturahmi PWNU, PCNU Sejateng yang kalau tidak salah diselenggarakan pada bulan September tahun 2022. Di situ ada Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar, kemudian ada Gus Mus, kemudian ada Gus Yahya Khalil Stakuf. Nah, dalam video yang direupload oleh kelompok-kelompok dalam tanda petik Balawi itu, Gus Mus itu dengan terang-terangan, dengan lugas, langsung menunjuk Gus Yahya Khalil Stakuf tentang kepemimpinannya, bahwa pada intinya Gus Mus bilang, ya ini semua kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana PBNU sekarang kepemimpinannya Gus Yahya Khalil Stakuf yang dilatar belakangi oleh bahwa Gus Yahya itu pengen cari kerjaan. Ini seperti video yang asli ya. Artinya kita melihatnya ya sesuai dengan fakta di video tadi. Semua sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang ini, saya itu hampir setiap muktamar NU selalu dicalonkan. Diceritakan Gus Mus ini adalah
Gus Yahya itu pengen cari kerjaan di PBNU. Dan beliau juga mempunyai banyak ide bagaimana agar di PBNU ini punya kemajuan-kemajuan yang lebih signifikan. Karena Allah tidak menghendaki. Bicara hakikat lagi. Kebalikannya Kiai Miftah Ahyar, beliau tidak ingin. Kenapa saya tahu? Karena saya ikut milih beliau. Saya termasuk beliau ahlul akti. Istilahnya versi Gus Mus itu melamar menjadi ketua PBNU. Kemudian ya banyaklah candaan-candaan yang atau juk-juk yang dilontarkan kepada Gus Yahya Khalilistakuf, yang itu dimaknai atau diinterpretasi bahwa Gus Yahya Khalilistakuf itu pernah ditelanjangi oleh Gus Mus. Nah, itu video silaturahmi PBNU dan PCNU se-Jawa Tengah itu oleh kelompok-kelompok dalam tanda petik balau ini dimaknai sebagai menelanjangi, membongkar rahasia Gus Yahya Khalilistakuf sebagai latar belakang kenapa beliau ini menjadi ketua PBNU. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, dari apa yang sudah di-upload kelompok-kelompok balau ini, itu tersirat di pikiran publik yang melihat bahwa oh ternyata kapasitas Gus Yahya Khalilistakuf itu cuman sekecil itu. Pantesan sekarang melakukan tindakan-tindakan di luar Nurul. Banyak konflik, banyak pertentangan di dalam tubuh PBNU itu gara-gara Gus Yahya Khalilistakuf ya ternyata. Itu artinya apa yang mereka kendaki, kelompok-kelompok yang mereupload video ulang silaturahmi PBNU, PCNU Jawa Tengah itu tujuannya untuk melemahkan Gus Yahya Khalilistakuf. Tidak ingat para kelompok balau ini bahwa dialektika kritik yang membangun itu memang sudah menjadi warisan dari pendiri PBNU, Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau juk-juk yang terlontar dari Gus Mus yang diinterpretasi kelompok balau ini sebagai menelanjangi, itu salah besar. Itu Gusti Allah yang musikna, itu Gusti Allah. Karena itu kita harus kembali kepada Gusti Allah. Apa-apa yang kita lakukan ini karena Allah yang menentukan, kita cuma pasrah. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, kita ikhtiar. Tapi jangan mengeluh, ini pekerjaan banyak sekali, tantangan banyak sekali ya. Kamu yang minta sendiri kok. Kamu kalau ingin nganggur ya enggak usah nyalon, enggak apa-apa. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya itu tidak suka kerjaan. Makanya saya pengangguran. Disitulah aslinya demokrasi dibuka seluas-luasnya, atau iklim demokrasi berpendapat saling mengkritisi antar pengurus atau anggota dengan pengurus. Artinya kritisi yang membangun. Itu sudah memang warisan dari pendirinya Mbah Hasyim Asy'ari untuk diciptakan iklim edukasi, iklim keterbukaan seperti fikih peradaban yang sekarang ini terus disuarakan oleh Ketua PBNU Gus Yahya Khalilistakuf. Tapi ya karena memang kedangkalan SDM, kesempitan memanai sebuah narasi, kerancuan atau rusaknya konstruksi berpikir kelompok Balawi, akhirnya video yang di-re-upload orang itu biar melemahkan Gus Yahya Khalilistakuf. Padahal kalau kita mau belajar bagaimana
iklim demokrasi atau kebebasan berpendapat itu sudah diciptakan sekali lagi oleh pendirinya PBNU, Mbah Hasyim Asy'ari. Dialektika, saling berpendapat, beradu argumentasi, itu sudah biasa. Nah, makanya kelompok-kelompok Ba'alawi, Mukibin maupun bohir-bohirnya ini mencoba melihat situasi kisruh di PBNU gara-gara pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini, semua kelompoknya, anggota-anggotanya, mukibin-mukibinnya menyerang habis-habisan ketua PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf, dengan video-video lama yang sebetulnya kalau kita tarik kesimpulan itu bukan menelanjangi, bukan membongkar kelemahan daripada Gus Yahya Khalil Stakuf, tapi itulah yang saya bilang substansinya adalah iklim demokrasi, kebebasan berpendapat, berargumentasi, itu sudah diciptakan dan menjadi warisan dari pendiri PBNU, Mbah Hasyim Asy'ari. Ada tuntutan-tuntutan, tapi satu yang harus terus diingat adalah kelahiran NU itu dari kiai-kiai pesantren yang hanya diniati untuk khidmah kepada umat. Saya sering mengatakan sampai viral bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Berbeda dengan kelompok Ba'alawi, tidak ada kiai dan santri itu melakukan argumentasi, melakukan perdebatan. Tidak ada yang berani. Tidak ada. Artinya apa? Kalau saya lihat, tidak ada satu organisasi pun, khususnya organisasi Islam, itu yang menciptakan intelektual muda yang berperan dalam kemajuan sebuah organisasi Islam itu sendiri, dalam rangka bagaimana menciptakan kader-kadernya dalam berpikir yang berkelanjutan, dalam berpikir yang secara terkonstruksi, dalam berpikir yang secara by data, itu tidak ada selain di PBNU. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar oleh ketua PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf, itu sudah tepat. Terlepas dari kepentingan apapun juga, tentu saja Gus Yahya Khalil Stakuf tidak mungkin mengambil inisiatif secara pribadi mentang-mentang sebagai ketua PBNU dan dengan serta-merta mengeluarkan surat pemecatan kepada Kiai Marzuki Mustamar. Tidak mungkin. Tentu saja melalui mekanisme rapat dan musyawarah yang tidak mungkin hanya satu kali musyawarah di tubuh struktural PBNU.